Oke, halo semuanya, selamat datang di Live Vlogs. Ini harusnya episode berapa ya? 5, 6, apa 7, aku lupa. Dan aku belum masuk frame soalnya nih lagi nyeduh kopi dulu bentar. Bentar ya. Oke. Sebetulnya ini juga hitungannya telat banget bikin live vlogs. Harusnya sih kalau ngikut plan hari Minggu malam atau tengah malam gitu bikin live vlogs. Cuman ternyata ada hal lain yang lebih menarik dan memang disiplin itu nggak mudah. Jadi ini baru sempat lagi bikin live vlogs di hari Kamis jam 00.12 jam 12 malam. Di episode berapa? Oh, episode 6 ya. Oke. Bentar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Ya aku merge dulu. Lewat aja sayang. Oke. Kita langsung mulai aja biar nggak terlalu kepanjangan. Jadi di hari Senin tanggal 26 Mei itu tuh ada satu momen yang aku highlight di mana adiknya istriku dia tuh dapet medali ya? Medali karena menang esai KTI karya tulis ilmiah. menang esai karya tulis ilmiah tingkat SMA. Gak tahu. Ya ini ya dia menang juara esai gitu, karya tulis ilmiah dan dapat medali. Dan untuk klaim medalinya juga perlu biaya dan singkat cerita beres dan dapat medali, tapi justru ketika medalinya udah ada, dia malah ragu, dia malah malu, dia malah takut untuk sekedar upload di sosmed pribadi akun pertamanya. Dan menurut aku hal ini cukup unik, mungkin mengganggu ya buat aku. Makanya jadi aku catat di hari Senin ini. BTW, kayaknya kurang bawah. Oke. Nah, gini harusnya. Oke. Jadi aku rasa hal itu tuh cukup menarik gitu untuk dibahas karena menurut aku pencapaian kecil dalam hidup kita, sekecil apapun itu, mungkin orang lain akan menganggapnya kecil, tapi seenggaknya harus ada yang support dan gimana ya? Kalau aku tuh prinsipnya semua orang boleh benci aku, asal aku nggak benci diri aku sendiri. Nah, prinsip itu di-apply atau diterapkan ke konteks small achievement ini. Dan menurut aku itu bisa gitu. Jadi ya udah, meskipun iya memang katakanlah pencapaiannya kecil karena aku nggak tahu ya pencapaian itu setingkat apa, kompetisinya segimana. Cuman katakanlah achievementnya memang kecil, tapi seenggaknya diri aku sendiri aku akan mengapresiasi pencapaian itu karena aku tahu seberapa keras aku berjuang dan karena aku tahu seberapa keras aku berusaha. Itu dari Senin, jadi yang aku highlight adalah hal itu, bahwa small achievement is matter. Oh ya, btw karena ini aku tag-nya dari Kamis dan ngejar deadline, jadi gak bakal aku edit, jadi seapa adanya aja, sekurang-kurangnya. Gokil nyanyi gitu. Itu di hari Senin yang aku highlight adalah tentang bahwa pencapaian kecil itu penting untuk kita rayakan karena ya sekecil-kecilnya pencapaian kita tetap berusaha mati-matian buat dapetin itu gitu. Nah, itu mungkin enaknya ya. Itu di hari Senin. Di hari Selasa itu pas banget di tanggal 27 Mei. Dan aku belum tidur tengah malam tuh. Tiba-tiba ada konten lewat, yaitu yang tongkrongan kami, bukan tongkrongan pecundang. Tahu kan konten setahun sekali ya, yang biasa terus keluar. Nah, akhirnya aku kepikiran buat bikin konten itu. Dua konten itu. Pertama buat akun Bandung Book Party, dan kedua buat akun yang memang lagi aku di vlog, yaitu atas nama Kilam. Kontennya bisa kamu cek langsung aja di Instagramnya
karena ya udahlah, itu konten seru-seruan gitu. Tongkrongan kami, terus di hari Selasa juga kami berdua latihan kaki, leg day. Terus kemudian di hari Selasa itu juga, oke, beberapa minggu ini sebetulnya aku tuh lagi belajar buat, aku itu lagi belajar bahasa asing, dan aku pakai Duolingo, karena aku lihat beberapa reviewnya, beberapa orang itu bener-bener kebantu pakai Duolingo. Cuman, di hari Selasa ini, kalau nggak salah strike aku tuh ke 17, aku lagi practicing bahasa Inggris, tiba-tiba dialognya itu malah aneh. Jadi ada seorang pasangan yang berlibur, tapi bukan pasangan suami istri, tapi pasangan istri-istri. Yang artinya, Duolingo itu support ke LGBTQ. Dan karena aku pribadi nggak serak, ya terserah sih, maksudnya ketika ada orang ngambil keputusan seperti itu terserah, tapi aku sendiri nggak suka dengan hal seperti itu. Akhirnya, karena Duolingo menyajikan dialog seperti itu, aku berhenti pakai Duolingo, dan belakangan kalau aku practicing my English pronunciation, aku biasanya ngomong sama ChatGPT, karena memang aku juga kan udah langganan ChatGPT Plus ya. Itu Duolingo, dan di hari yang sama juga ada salah satu temanku yang cerita soal utang, dia minjem utang ke aku dan bilang simpelnya sih belum bisa bayar dan gimana gitu. Itu di hari Selasa. Di hari Rabunya aku tag video bahasa Inggris. Videonya balik lagi bisa kamu cek langsung aja di atas nama Kilam. Karena aku juga lagi sering aktif banget di Instagram, makanya YouTube juga ini belum sempat bikin video lain lagi. Jadi simpelnya aku tag 3 video, apa 4? Atau malah 5. Lupa, pokoknya aku tag video bahasa Inggris di mana aku nyoba baca quotes atau baca subjudul yang ada di dalam buku bahasa Inggris, dan udah gitu aja gitu. Kemudian di hari yang sama juga, aku tag juga tuh yang tadi keresahan di hari Senin soal small achievement. Itu juga udah naik videonya. Aku belum lempar short video. Maksudnya belum lempar video-video pendek yang aku upload di IG ke YouTube, padahal bisa ya. Di situ di hari Kamis tanggal 29 Mei itu aku post meme di akun atas nama Kilam, dan viewsnya banyak. Per hari ini aku tag itu udah 27.000, jauh banget dibandingkan video-video lain yang bahkan nyampe 2.000 aja enggak. Dan ya udah, gimana lagi, namanya algoritma, namanya main di lapak orang, nggak bisa diatur. Dan memang kalau bikin konten edukasi itu sesuai peminat, jadi ya udah terima aja. Aku bikin meme, ada harga buku yang harga bukunya tuh di 840 miliar. Kemudian aku gabungin sama lagu yang lagi ngetrend, yaitu Manggu yang di cover di Indonesian Idol kalau nggak salah. Itu ramai banget, masih nambah sampai sekarang. Dan di hari ini kami latihan chest day. Kemudian di hari Jumat, ya harusnya Jumat ya, Sabtu enggak? Oh ya, di hari Jumat tiba-tiba di hari Jumat itu kami ketemu sama pengantin baru, yang mana itu adalah Sonia dan Adit, sepupuku. Kemudian kami makan bareng di Wismi, dan pas lagi di Wismi, aku kayak iseng buka HP, cek Instagram, ada DM 1. Terus profilnya itu Mas Kun. Aku kira channel broadcastnya, karena memang Mas Kun kan suka bikin broadcast. Terus aku buka, lah ternyata akun aslinya yang nge-DM dia. Intinya dia bilang bahwa buku yang aku kasih, Storyworthy, itu buku yang bagus banget, bahkan menurut dia suka. Dan kalau nggak salah dia, benar, aku baca deh, terus salah, Lik, makasih ya, bukunya bagus banget, beneran ilmu yang aku cari selama ini. Dan ya cukup kaget sih, maksudnya itu lagi makan, kemudian aku reply, aku juga ngenalin bahwa aku tuh aktif di Bandung Book Party, terus istri aku juga aktif di Kids Book Party.
dan obrolannya malah terus berlanjut gitu loh. Tuh tiba-tiba terus aku nulis bantal bullyingnya apa ya, aku lupa lah. Itu di hari Jumatnya. Dan di hari yang sama, kalau nggak salah, aku belum nyatet sih di sini. Jadi kan sebetulnya ada satu momen penting di hubungan kami berdua, aku dan istriku, di tanggal 29 Mei. Jadi tanggal 29 Mei 2017 itu tuh adalah momen pertama aku ngasih surat ke dia dan aku masukin ke alat tulisnya. Tapi entah kenapa kami berdua lupa hari itu dan beringat di tanggal 30 ini. Dan aku belum nyatet ini sih. Lupa soal 29 Mei dari surat. Iya, itu padahal tanggal 29 Mei itu hari yang cukup krusial buat kami. Itu tuh kayak, kok bisa ya kami berdua lupa, dan ya udah, ketika ingat itu kami ketawa-ketawa aja dan lanjut tidur gitu. Karena besoknya di tanggal 31 Mei hari Sabtu, kami harus langsung berangkat ke tunangannya teman istriku, Bella. Dia yang punya kafe, kami juga waktu tunangan dulu di tempat dia. Dan nyampe itu kayaknya di jam 10, pas setengah 11. Pokoknya kami nyampe dan ikutin rangkaian acaranya. Kemudian ketemu teman-teman Bella juga di situ, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dan pas mau pulang, di yang pertama, pas mau pulang, jadi ada beberapa kali percobaan pulang. Kayak mau kabur dari penjara. Ada beberapa kali percobaan pulang. Yang pertama adalah ketika beres sholat zuhur. Beres sholat zuhur, rencananya nunggu Bella beres photoshoot, mau pulang. Tiba-tiba Bellanya bikinin Japanese. Akhirnya ya udah ngabisin kopi dulu. Pas mau pulang, kopi mau habis, hujannya deras banget. Sumpah, deras sederas-derasnya. Dan apa namanya? Karena hujan deras ya mau nggak mau kami harus nunggu dulu. Akhirnya nunggu dulu dan kami pindah ke kabinnya. Terus dari situ kami main game seru-seruan. Ada main ABC 5 dasar. Aku lupa nama teman-teman. Kalau nggak salah Wiwik sama Ana. Kalau nggak salah. Pokoknya di situ kami main ABC 5 dasar. Kemudian lama di situ, Bella lagi keluar, tiba-tiba bawa lagi makanan, makan lagi. Habis itu main undercover, sampai akhirnya kami baru bisa pulang itu sekitar setengah 6 kalau nggak salah. Setengah 6, dan pas pulang, hujan deras banget. Dan kami hujan-hujanan sampai ke kontrakan, sampai sini. Karena aku bilang, sebenarnya kan istriku tuh pengen hujan-hujanan, cuman hujan-hujanan pengennya tuh pakai jas hujan kayak romantis gitu, kayak drama Korea. Cuman karena jas hujan yang kebawa, akhirnya dari Cimaung sampai kontrakan itu sekitar sejam, hujan-hujanan, dimana hujannya itu deras dan dingin banget. Dan ya itu di hari Sabtu, dan kemudian minggunya seperti biasa, minggu menjadi acaranya BBP. Aku kemarin sharing gak sih? Enggak deh. Aku kemarin ngapain nih BBP? Kok aku lupa sih? Kok aku lupa ya? Ya pokoknya dari BBP beres sholat. Oh iya, pokoknya iya biasa kami kumpul baca buku bareng. Aku nggak ikut sharing nggak apa karena memang masih capek abis dari tunangan kemarin. Maksudnya kemarinnya. Dan setelah BBP pun capek banget, akhirnya ya udah tidur gitu. Jadi ya itu buat live vlogs episode 6. Gokil. Ya, itu aja paling buat live vlogs episode 6. Sampai jumpa di live vlogs yang lainnya.